Kemudian warna, teman-teman, warna adalah fungsinya pembeda. Jadi kegunaan warna yang lain adalah bisa membedakan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Contoh yang sering kita lihat yaitu dalam pertandingan olahraga. Misalnya tim Formula 1, siapa? Ferrari, warnanya apa? Pasti merah. Identik gitu namanya, pembeda. Kalau kita ke Arema, apa nih Arema? Pasti biru gitu. Bukan lagi yang namanya hijau, udah pasti bertolak belakang. Ya. Jadi ada pembeda. Jadi ada yang memisahkan antara identitas A dengan identitas B dengan warna. Jadi orang ketika melihat warna, oh kalau yang biru pasti Arema nih. Oh kalau yang hijau pasti Persebaya nih. Oh kalau yang orange pasti Persija nih, Jakarta nih. Jadi eh, orang ketika nonton warna sekali gitu, orang jadinya punya identitas gitu dengan pembeda-pembeda yang itu tadi gitu ya. Nah itu beberapa fungsi yang warna secara apa namanya secara fungsi di mana warna ini dapat membantu manusia untuk membuat sebuah keputusan, membuat sebuah inisiatif gitu ya, yang bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada lagi yang namanya fungsi identitas. Ini yang penting dalam dunia branding, apalagi advertising ya, dunia periklanan. Warna ini sangat penting banget dan berperan penuh gitu atas persepsi orang. Contoh antara merek satu dengan merek yang lain. Logo McDonald yang terkenal dengan lengkungannya warnanya kuning emas gitu. Logo Facebook yang menggunakan warna biru, sementara Twitter menggunakan warna biru muda gitu. Jadi identitas gitu ya. Identitasnya apa namanya? Warna kota Malang. Apa nih? Warna kota Malang pemerintahannya warna hijau gitu. Kalau kita terbang misalnya ke Jakarta ya warnanya orange gitu. Identitas ya, identitas sebuah kota gitu. Tidak harus kota, identitas misalnya dalam sebuah brand produk gitu. Kalau hijau apa nih? Pasti orang langsung tujuannya ke Gojek ataupun ke Grab misalnya dalam dunia ojek online ya. Fungsi identitasnya ada gitu. Aku mau belanja nih, belanja ke marketplace yang berwarna orange. Orang langsung cenderung ke identitasnya adalah Shopee gitu. Nah, ini warna-warna ini adalah warna identitas yang bisa kalian sepakati juga, gitu. Tapi tidak harus secara universal seperti yang tadi pembeda. Jadi, apa namanya, seperti halnya peraturan. Nah, identitas ini digunakan memang untuk sebuah brand bahwa aku biru, aku adalah merah, merah adalah punya saya, gitu. Kurang lebih seperti itu identitas. Kemudian adalah fungsi psikologis, teman-teman. Fungsi psikologis ini adalah yang penting. Nah, yang penting apa? Bahwa misalnya ketika kita datang ke TK gitu ya, kita sebuah TK taman kanak-kanak gitu. Tiba-tiba kalian diminta untuk membranding sebuah TK. Nggak mungkin kalian bisa menempatkan warna hitam di TK-TK tersebut dengan full color. Boleh ada warna hitam, cuman tidak apa namanya tidak sampai identitasnya full dengan warna hitam. Pasti ada beberapa warna-warna yang lebih cerah, lebih familiar, lebih cheerful gitu ya. Nah, ini fungsi psikologis supaya apa? Supaya orang-orang atau anak-anak yang sekolah ke sana tahu dan nyaman dengan pola warna yang disuguhkan oleh si pembuat gitu. Kalau kita misalnya datang ke sebuah kafe gitu ya. Kafe mungkin lebih seru kalau misalnya identitas warnanya adalah warna merah atau warna hitam. Karena apa? Lebih terkesan elegan, lebih terkesan mewah dengan dinamisnya. Karena kafe memang tujuannya ada di anak-anak muda. Nah, fungsi-fungsi psikologis ini yang harus kita cermati, teman-teman. Nah, ada kala nih, ada sebuah tips juga, misalnya gini. Ketika kita melamar pekerjaan gitu ya, alangkah lebih baiknya kalau kita tidak lagi menggunakan warna putih dan hitam. Banyak ya, warna putih, warna hitam biasanya dipakai sering untuk orang-orang yang lagi melamar kerja gitu. Nah, sesekali teman-teman ya, ini tips juga ini karena saya belajar psikologi komunikasi, sesekali tolong berikan warna merah. Warna merah konon katanya, ini bukan konon katanya, tapi secara keilmuan, warna merah itu membuat orang jadinya lebih fokus ke kita. Kalau masih ingat ya, ada film Warkop Dono Kasino Indro.
yang baju merah jangan sampai lolos. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi warna merah itu ternyata bisa membangkitkan orang. Untuk apa? Untuk fokus kepada kita. Jadi kalau kalian ingin diperhatikan banyak orang, pakailah warna merah. Ya. Supaya apa? Karena warna merah bisa membuat orang jadi terperangah, gitu ya. Bisa jadi membuat orang lebih fokusnya ke arah kita dibandingkan warna hitam ataupun warna putih. Kalau tergantung tujuannya ya. Tujuannya kalau misalnya kita lagi pengen membuat suasana kalian lebih, ingin kalian dapat perhatian yang lebih. Itu salah satunya, bentuk psikologis. Warna hitam. Kadang-kala ada orang yang nggak berani datang ke pernikahan tapi dengan warna hitam, karena warna hitam identik dengan kematian. Gitu ya. Nah ini ada beberapa pemahaman yang sama bahwa jika kita menggunakan warna hitam akan menjadi warna-warna yang ini ya, warna hitam yang warna yang berduka gitu. Padahal nggak juga sebetulnya. Sekarang batik-batik yang digunakan pada pernikahan pun banyak yang warnanya hitam gitu ya, tapi tidak dominan memang. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada fungsi lagi, yaitu fungsi keindahan atau estetik. Dengan perpaduan warna yang tepat, suatu hal akan terlihat lebih menarik. Seperti contoh, sayap kupu-kupu memiliki berbagai perpaduan warna sedemikian rupa sehingga terlihat indah. Estetik ini teman-teman lebih arahnya ke nilai seninya yang lebih tinggi, karena tidak semua orang mempunyai persepsi yang sama. Kadang-kadang kita melihat perpaduan warna hijau, kuning, merah itu akan terlihat estetik di mata salah satu orang. Mungkin tidak bagi kita gitu ya. Nah, tidak semua orang menangkap fungsi keindahan ini sama di mata orang lain. Nah, ini yang harus disepakati. Namun bukan berarti kita tidak bisa membuat orang lain senang dengan apa yang kita buat dari perpaduan warna. Tapi kita juga bisa melihat. Nah, biasanya harus ada analisa dulu ya, harus ada survei dulu, harus kita penelitian dulu bahwa misalnya anak-anak muda di Indonesia sukanya warna apa ya, kita seolah-olah lagi mau bikin brand ya, wah anak muda di Indonesia ternyata sukanya lebih ke warna-warna yang cerah nih, merah, kuning gitu ya. Nah akhirnya dari penelitian itu, dari hasil survei itu, ketemulah warna dominasi warna merah dan kuning yang bisa diterapkan dalam sebuah brand atau sebuah identitas sebuah produk gitu ya. Nah, lagi-lagi fungsi keindahan atau estetik ini tidak bisa diterima oleh semua orang. Seperti halnya kalau misalnya warna merah, kalian harus berhenti di tengah jalan atau di perempatan jalan, atau warna hijau harus jalan gitu ya. Nah, fungsi keindahan ini beda karena pemahamannya tidak disepakati secara universal gitu ya. Kemudian ada lagi fungsi struktural. Dalam desain grafis, warna ini dapat berfungsi mengarahkan pembaca pada informasi yang sifatnya penting. Informasi ini diurutkan secara struktural berdasarkan tingkat kepentingan, yaitu dari informasi yang paling penting hingga informasi yang kurang penting. Selain itu, warna dapat memisahkan antara informasi satu dengan informasi lainnya agar tidak tumpah tindih. Jadi struktural, misalnya, kalau kalian bekerja di pabrik, warna pipa dengan warna kuning berarti ada gas di situ. Jadi ada struktural. Jadi jangan sampai dekat-dekat dengan pipa warna itu. Misalnya ada lagi kalau kita ke SPBU ya, kita mau beli bahan bakar nih. Bahan bakar warna apa nih? Hijau. Oh berarti Pertalite. Atau lagi yang warna biru nih. Jadi ada fungsi struktural. Ada fungsi identitas supaya orang bisa membedakan bahwa ini mempunyai karakter struktural yang B. A warna hijau punya struktural karakter warna hijau gitu. Jadi seperti itu, ada penanda teman-teman. Ya, ada penandanya. Nah, ini bukan ini tipografi. Nah, warna sendiri, kalau kalian pasti sudah mempelajari hal ini ya. Warna sendiri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu warna primer, sekunder, dan tersier. Warna primer itu pedoman ya, jadi pedoman, jadi ukuran. Itu warna merah, kuning, dan biru. Kemudian ada warna sekunder, adalah warna yang merupakan percampuran antara warna primer yang tadi ya, warna merah, kuning, dan biru dicampur-campur. Contohnya warna ungu, ini contohnya dari warna biru dan merah yang diblend, yang dicampur. Kemudian berubahlah warna menjadi
ungu. Ada warna tersier. Tersier ini percampuran antara ada sekunder dengan juga primer. Contohnya percampuran warna ungu dan merah akan menghasilkan warna magenta. Jadi itu ya. Ini hanya just info aja. Mungkin teman-teman sudah mempelajari warna-warna premier, sekunder, dan tersier. Yang nantinya akan menjadi perubahan-perubahan warna dengan cara mencampurkan ketiga pola warna itu tadi. Nah, ini yang mungkin bisa dijadikan apa ya, salah satu fungsi warna sebagai metode cara kita berkomunikasi. Ketika kita menggunakan warna merah, apa sih maksud logo dengan warna merah misalnya? Kenapa sih kok kita menggunakan warna merah? Ternyata ada bentuk komunikasi yang mungkin juga disepakati oleh orang banyak gitu ya. Oh ya, merah itu berarti hasrat, amarah, perhentian, bisa jadi perkelahian karena menyala gitu ya, penuh dengan api. Tapi bisa juga menjadi cinta, bisa jadi menjadi darah gitu ya. Nah, ini tergantung penempatannya gitu ya. Ketika kita lagi ada kasmaran, warna merah akhirnya mendominasi gitu ya. Bukan warna hitam lagi gitu. Kemudian ketika kita warna biru, lebih tenang, nyaman. Oh iya, kalau warna biru itu berarti cocoknya digunakan untuk produk-produk yang ada kemasan lebih banyak air, misalnya seperti itu, kayak aqua, ada le mineral gitu ya. Dominasi lebih warna biru karena lebih dingin, lebih menyegarkan. Tapi mungkin kalian masih ingat dulu ya dengan kehadiran Cleo ya. Cleo datang dengan mendobrak warna biru. Saya masih ingat waktu itu dominasi aqua sangat kental sekali di Indonesia dengan dominasi warna biru dan menguasai pasar di Indonesia, bahkan dunia gitu. Kemudian ada Cleo datang dengan mendominasi warna orange-nya. Tapi dia punya keunikan juga gitu. Dia berani menabrak aturan itu dengan warna orange-nya, dengan kemasan yang cukup unik dan mungkin orang-orang agak jadi aneh, tapi akhirnya penjualan jadi menarik gitu. Tapi akhirnya Cleo kembali lagi tidak menggunakan, kalau kalian masih ingat ya, menggunakan kemasan yang contong itu ya, agak lancip gitu. Sekarang sudah tidak digunakan lagi. Tapi untuk mendobrak sebuah produk agar menjadi brand awareness-nya lebih cepat naik dan orang lebih cepat tahu gitu ya. Akhirnya Cleo datang dengan warna yang berbeda dengan desain kemasan yang berbeda. Alhamdulillahnya keren bangetnya adalah itu tembus gitu di pasar gitu. Jadi ada juga hijau. Nah, hijau ini lebih banyak kesuburan ya, uang. Mata kamu hijau nih, berarti mata duitan gitu ya, kesehatan, kesuksesan dan pertumbuhan. Kuning juga lebih mencerminkan kegembiraan, kecerdasan dan peringatan juga ya. Kadang-kala kuning itu lebih banyak diaplikasikan kepada anak-anak, kemudian lebih banyak diaplikasikan kepada makanan kuning dan merah. Kebanyakan kuning dan merah digunakan kepada produk-produk makanan yang ternyata warna kuning dan merah ini menimbulkan orang hasrat untuk lapar ya. Moodnya menjadi naik karena terkena warna merah dan kuning ya. Contohnya McD, kemudian KFC, mereka dominasi warnanya warna kesana gitu ya. Oke. Ini ada juga ungu, jingga, abu-abu, putih, apalagi yang lebih kesuci gitu ya. Jarang kalau misalnya kenapa banyak pernikahan dengan warna putih gitu ya, karena pernikahan itu suci gitu ya, lebih alami, sempurna gitu ya. Nah, ini ada hitam juga. Hitam biasanya konotasinya negatif, tapi juga hitam itu melambangkan juga kemewahan yang bisa digunakan warna ini gitu ya. Nah, semua warna-warna yang ada yang sudah kita tahu ini punya kesan yang berbeda-beda. Dengan memahami berbagai hal tentang warna, jadi kalian juga akan dapat memudahkan metode berkomunikasi kalian. Entah itu dalam bentuk tanda, dalam bentuk sebuah desain, dalam sebuah karya. Warna ini bisa membuat pandangan orang mudah akan produk yang kita buat. Ya, jadi teman-teman
Kenapa ilmu komunikasi harus mempelajari hal ini? Karena ini ada, teman-teman, di psikologi komunikasi. Warna ini sangat kental sekali dalam metode kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, gitu ya. Nah, karena saking banyaknya macamnya, maka teman-teman yang kalian sudah berkecimpung di dunia ilmu komunikasi, setidaknya kalian harus sudah paham. Jangan asal pilih warna. Kalian harus paham, oh ada orang nih yang mau saya ajak bicara, oh ternyata dia pakai warna merah, oh berarti dia sedang ingin mencari perhatian kepada kamu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kadangkala apalagi perempuan ya, perempuan itu lebih banyak memilih soal warna, apalagi dalam pakaian. Itu bisa dibaca, teman-teman, dalam psikologi komunikasi. Oh, ketika saya menggunakan warna coklat, wah saya ingin terlihat mewah di depan orang. Waktu saya mau ketemu dengan klien nih, saya harus pakai warna apa ya? Warna hitam lebih bagus sepertinya, karena klien saya ini orangnya lebih banyak ke seni gitu ya. Nah, itu akan digunakan. Jadi ketepatan pemilihan warna dalam sebuah momen itu akan membuat komunikasi kalian semakin tepat dan semakin fokus dan semakin sempurna, gitu ya. Oke, saya kira demikian, teman-teman, untuk perkuliahan kita hari ini. Mohon diaktifkan lagi kameranya. Saya coba absen lagi. Aktifkan kameranya. Yang nggak aktifkan kameranya, saya tunggu. Oke, saya kira terima kasih untuk kuliah kita komunikasi visual hari ini. Saya ingat kembali yang belum nonton via YouTube-nya bisa ditonton secara full ya. Saya akhiri untuk hari ini. Sehat selalu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai ketemu lagi.